Perkenalkan, nama saya Jevon sebagai Sales Engineer dan Data Specialist, Data Protection Specialist. Saya sendiri satu tim dalam TLS CPL. Ada beberapa memang yang perlu kita informasikan juga mengenai awareness terhadap data proteksi ini. Challenges-nya memang semakin dari waktu ke waktu, data itu semakin banyak. Kita mau nggak mau, kita nggak punya pilihan, data itu harus ditransaksikan karena bisnis must go on. Dan yang kedua, di samping itu, regulasi semakin berevolusi juga. Mungkin dari PCI buku 1, buku 2, revisi 1, revisi 2, ISO keluar, GDPR keluar. Bahkan di Indonesia sekarang upcoming yang namanya PDP, Perlindungan Data Pribadi. Dan yang selanjutnya, yang namanya teknologi itu semakin kompleks. Nah, kita nggak bisa melawan zaman. Jadi kita mesti adjust, kita mesti adaptasi terhadap teknologi-teknologi yang upcoming, yang lagi tren sekarang. Contohnya kayak 5G, blockchain, IoT, dan macam-macam. Dan yang selanjutnya, mengikuti dari teknologi itu, ada aja yang namanya threat, ada aja yang namanya serangan. Dan most likely serangan itu bukan coba-coba kayak asal-asalan atau nggak sengaja gitu. Mungkin ada sebagian kecil, tapi yang paling banyak itu targeted biasa. Itu yang menjadi challenges kita. Mulai dari mana kita mengamankan data itu sendiri ya. Pertama kita perlu tahu di mana aja kita menyimpan data. Bisa bentuknya server yang paling gampang, tab, media, baru ada di mana, di on-premise atau di cloud, bentuknya seperti apa, apakah bentuknya structure data, unstructured data, atau datanya ada di layer mana terhadap data itu sendiri. Baik dari layer yang paling bawah, level tab, naik lagi ke file system, naik lagi ke database, naik lagi ke aplikasi, bahkan sampai ke front end. Nanti kita bisa lihat. Solusi ini memang namanya adalah Cheaper Trust Data Security Platform. Kita selalu bilangnya CDSP. Satu platform yang sangat besar. Dan tentunya nggak usah takut. Biasanya kalau orang, oh sangat besar nih, berarti saya harus purchase semua. No. Jadi memang di sini adalah platform yang sangat luas, yang memfasilitasi kebutuhan dari keamanan data itu sendiri. Mungkin ada yang memang saya udah tahu Pak, di mana data yang sensitif itu. Oke, Bapak tidak perlu membeli konektor terhadap Discovery, no problem. Kita punya konektor yang sangat banyak dan bervariasi dan sangat memungkinkan untuk melakukan centralized control. Sangat mudah untuk di manage. Nah, di sini yang paling kiri kita punya yang namanya Discovery. Setelah kita tahu, kita discover dan kita klasifikasi data sensitif tadi, kita bisa melakukan action. Actionnya apa aja? Bisa di situ transparan encryption, database protection, application protection, tokenisasi, masking, dan macam-macam. Dan tentunya dengan tambahan key management. Nah, justru key management ini adalah core appliance-nya gitu. Key management selalu ada gitu. Form factor-nya sendiri, kita punya beberapa pilihan. Sangat fleksibel, sangat memungkinkan kita untuk melakukan modular solution ya, dari fase ke fase gitu ya. Jadi kita bisa start dari small ya. Contohnya yang paling fleksibel adalah virtual appliance. Juga punya physical appliance yang memang di-embed dengan HSM. Artinya apa? Secara fisik dan secara logik itu sangat secure, sangat rigid. Seperti itu. Kita punya beberapa pendekatan. Yang pertama, ini yang paling gampang tadi. Jadi sebenarnya ada platform-platform yang memang mereka punya mekanisme keamanan sendiri. Contohnya kayak Oracle TDE, versi TDE ya, SQL Server TDE, pakai Exadata, di mana mereka sebenarnya bisa melakukan enkripsi di level kolom bahkan. Jadi pertanyaan, setelah mereka protect data itu, key-nya ada di mana? Sama kayak kita punya mobil yang sangat mewah keamanannya, tapi kuncinya di mobilnya. Kita nggak punya kontrol apa-apa terhadap mobilnya kan. Nah, makanya dari itu kita pegang kontrolnya key di on-premise-nya kita. Bring your own key. Dalam hal ini sebenarnya kita nggak melakukan enkripsi apa-apa, nggak melakukan cryptographic processing apa-apa, melainkan environment-nya sendiri. Contohnya juga cloud, seperti itu ya, seperti Azure, AWS, Google Cloud, dan macam-macam. Mereka bahkan ngeklaim mereka punya AIP, mereka punya RMS, mereka punya Azure Key Vault, Amazon punya AWS KMS, mereka punya key management service-nya bahkan di situ. Yang jadi masalah, key-nya ada di cloud. Artinya apa? Kita nggak punya pegangan apa-apa, gitu ya. Nah, dari sini kita punya yang namanya bring your own key. Key-nya kita pegang di Cheaper Trust Manager. Mudah bukan? Itu yang paling gampang. Approach kedua kita,
itu adalah bring your own encryption. Ini biasanya ditanyain, Pak, bagaimana kalau saya punya aplikasi, saya punya database yang memang bukan didesain untuk keamanan, gitu ya. Contohnya kayak MySQL, Oracle biasa, SQL Server biasa, Postgre, aplikasi-aplikasi manapun ya. Sebenarnya mereka aplikasi yang memang bukan didesain khusus buat security, melainkan untuk pengolah data lah istilahnya gitu ya. Nah, kita juga punya solusi namanya bring your own encryption di level file system, di mana kita akan memasang agent di situ yang menjadi services di resource-nya, baik file system di distributed database kayak Hadoop, HDFS maupun di OS biasa seperti directory. Nah, itu bring your own encryption. Kita melakukan enkripsinya juga di level directory dan kita menyimpan key-nya juga di Cipetas Manager. Dan yang lebih advance lagi, kita mulai naik lagi ke arah level aplikasi. Di level aplikasi kita akan adjust dengan sedemikian banyak aplikasi gitu ya. Nanti kita bisa tahu kapan kita lebih efektif melakukan keamanannya. Apakah enkripsi saja atau tokenisasi aja gitu ya. Ngomong-ngomong soal cloud, ya mungkin ada rekan-rekan yang memang saya mau migrasi ke cloud karena memang availability-nya sangat tinggi, bisa SaaS reliability. Yang jadi masalah, di mana kita megang key-nya, di mana kita megang kontrolnya. Nah, rekomendasi dari CSA sendiri adalah key yang untuk mengenkripsi data at rest itu tidak boleh ditaruh di cloud, melainkan pegangan kita di on-premise. Jadi silakan kita bikin multi cloud, kita subscribe mungkin Google, AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, silakan. Tapi kuncinya dari saya loh. Nah, alasannya kenapa aja kita mesti aware terhadap cloud key management ini. Pertama, auditor most likely nggak akan ngizinin kita untuk melakukan perpindahan ke cloud kalau kita tidak bisa membuktikan key custodianship kita, key ownership kita. Kedua, suatu saat nih kalau kita tahu bahwa lingkungan yang di cloud itu udah nggak aman lagi, gimana kita bisa suspend? Dan yang ketiga, yang namanya cloud nggak ada fisiknya, kita nggak tahu, nggak ada insurannya, ya kita nggak tahu dapat asuransi apa di situ secara fisik. Gitu. Dan yang selanjutnya, bagaimana kalau saya nggak mau semuanya dalam satu cloud, melainkan saya punya banyak brand cloud untuk di manage. Nah, kita punya solusi untuk itu juga. Selanjutnya, yang namanya manajemen itu selalu yang namanya berubah-ubah. Perpindahan terhadap satu divisi ke divisi lain, akhirnya ada gap di situ. Key-nya kemarin kemana ya gitu. Nah, di sini kita bisa jaga key itu, walaupun manajemen sudah berubah-ubah. Dan yang selanjutnya, ujung-ujungnya kalau misalnya kita mau unsubscribe, kita nggak perlu ragu lagi untuk tinggal mengambil key kita, sehingga di sana datanya sudah encrypted, artinya nggak bisa digunakan sama sekali. Artinya aman, data itu menjadi sampah di sana. Nah, yang kita bisa lakukan ya tadi, bring your encryption, bring your own key. Nah, efeknya apa ya? Tergantung kita implementasinya. Kalau kita hanya relay terhadap, ya kita pasrahin aja kunci kita di Azure atau di cloud kita ya, trust-nya ya paling minimal. Mungkin dengan kita melakukan bring your own key, trust itu semakin naik. Dan tentunya sangat signifikan naiknya lagi bila kita yang melakukan enkripsinya. Gitu ya, di sini. Kontrol kita lebih jelas. Nah, solusi kita adalah Cheaper Trust Transparent Encryption, CTE. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita punya agent. Nah, agent tadi akan menjadi service. Di sini dia akan melihat semua user apa aja yang ada di dalam file system ini, dan tentunya proses dan directory kita akan bikin guard point terhadap directory yang kita perlukan gitu ya, kita pengen jaga gitu. Nah, contohnya kayak program files, data gitu. Dan selanjutnya setelah kita tentukan itu akan di-encrypt dan hasil key-nya akan kita simpan di Cipetas Manager ini.